trafficnya pun sudah kelihatan. Ketika saya coba mainkan, secara otomatis game ini lari ke koneksi pertama atau ISP pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Catatan Usang Teknisi, channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba konfigurasi pisah traffic 2 ISP. Namun yang membedakan video kali ini dengan video sebelumnya, pisah traffic di sini saya akan mengkhususkan salah satu koneksi internet atau dari salah satu ISP-nya itu saya khususkan untuk koneksi game. Sebelum masuk ke cara konfigurasinya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Catatan Usang Teknisi. Untuk topologi pada konfigurasi kali ini seperti yang teman-teman lihat di sini. Di sini saya memiliki dua buah koneksi internet yang nantinya untuk koneksi pertama atau ISP pertama ini saya akan khususkan untuk game, dan koneksi kedua ini saya khususkan untuk browsing, kemudian YouTube dan sebagainya. Nah, yang nantinya dari dua buah koneksi ini untuk ISP 1 saya pasang ke Ether 1, dan dari koneksi kedua atau ISP kedua saya pasang ke Ether 2. Nah, untuk lokalnya sendiri, untuk pengetesannya sendiri, di sini saya memanfaatkan fitur wireless atau fitur WLAN yang ada pada MikroTik ini. Nah, karena di sini saya menggunakan RB941-2ND. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, RB Hublet ini memiliki fitur WiFi. Nah, untuk pengetesan saya memanfaatkan fitur WiFi yang ada pada MikroTik ini. Oke, yang pertama saya akan cek dulu untuk WiFi nya sudah saya konfigurasi. Nah, ini adalah home WiFi yang ada pada MikroTik saya. Saya akan coba login dulu. Connect. Nah, ini adalah interface yang sudah saya bicarakan dari awal. Untuk koneksi pertama sudah saya pasang pada Ether 1, kemudian untuk koneksi kedua sudah saya pasang pada Ether 2. Nah, kemudian untuk lokalnya di sini saya menggunakan fitur WiFi atau WLAN 1 dengan SSID home WiFi. Nah, ini. Kemudian untuk IP-nya sendiri di sini sudah saya setting untuk Ether 1 itu IP-nya 192.168.10.2/24. Ini adalah koneksi dari ISP pertama. Kemudian untuk ISP kedua atau koneksi kedua, IP-nya itu adalah 192.168.11.2/24. Nah, untuk lokalnya sendiri di sini saya menggunakan IP 10.78.78.1/24.
Untuk DNS-nya pun sudah saya setting menggunakan OpenDNS, itu IP-nya 8.8.8.8. Oke, yang berikutnya itu adalah konfigurasi pada firewall NAT. Nah, untuk NAT yang mengarah ke ISP1 sudah saya config. Begitupun NAT yang mengarah pada ISP kedua. Selanjutnya di sini saya akan konfigurasi pada bagian address list. Karena pada kesempatan kali ini untuk memisahkan jalur game dan browsing pada dua ISP, di sini saya menggunakan address list. Untuk address list di sini saya sudah siapkan scriptnya. Ini adalah IP dari koneksi pertama dan ini adalah IP yang mengarah ke koneksi kedua, dan yang ini adalah IP yang mengarah pada lokal. Dengan nama di sini saya kasih nama lokal. Oke, sudah, tinggal saya copy, kemudian masukkan pada bagian new terminal. Paste, enter. Oke, untuk address list sudah terinput. Yang berikutnya adalah konfigurasi pada bagian mangle. Untuk mangle pun di sini sudah saya siapkan scriptnya, karena kalau untuk konfigurasi mangle saya config secara manual mungkin akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Makanya untuk konfigurasi pada mangle ini saya menggunakan script. Nah, untuk portnya sendiri di sini saya tidak menginputkan port game ya, tapi hanya menginputkan port-port yang khusus untuk browsing, kemudian streaming dan sebagainya. Oke, kita langsung copy aja scriptnya. Copy, kemudian balik lagi ke new terminal, saya paste. Nah, untuk mangle sudah terinput. Saya kecilin dulu biar konfigurasinya atau settingannya kelihatan semua. Nah, untuk rule yang pertama ini adalah yang mengarah pada game. Nah, di sini saya kasih tanda seru. Kenapa? Karena jika ada traffic browsing atau game, ini nanti akan dikecualikan maksud dari tanda seru ini. Begitu. Nah, begitupun pada all traffic. Di sini saya tidak kasih tanda seru karena ini adalah port untuk browsing, kemudian streaming dan sebagainya. Oke, untuk konfigurasi pada firewall sudah selesai. Tinggal kita konfigurasi pada bagian root. IP root, kemudian di sini saya akan inputkan gateway yang mengarah pada ISP1 192.168.10.1. Karena koneksi pertama atau ISP pertama ini saya khususkan untuk game, maka pada bagian routing MAC di sini saya akan pilih game. Kemudian apply. Oke. Yang selanjutnya adalah gateway yang mengarah pada koneksi kedua.
gateway-nya itu adalah 192.168.11.1. Kemudian karena koneksi kedua ini saya khususkan untuk umum, maka di sini saya akan pilih AL, apply, oke. Nah, konfigurasinya untuk visa trafficnya sudah selesai. Selanjutnya di sini saya akan konfigurasi failover, karena nanti takutnya kalau misalkan salah satu koneksi mati, misalkan ISP1 mati, secara otomatis nanti tidak akan bisa melakukan atau tidak akan bisa main game. Begitupun sebaliknya, jika ISP2 mati, nanti browsing dan sebagainya tidak akan bisa. Maka di sini saya akan konfigurasi failover. Yang pertama di sini saya akan masukkan gateway yang mengarah pada koneksi pertama. IP-nya itu 192.168.10.1. Nah, untuk distance-nya sendiri ini saya untuk distance-nya yang mengarah pada header 1 saya akan jadikan distance 1. Kemudian yang kedua adalah gateway yang mengarah pada ether 2. IP-nya itu 192.168.11.1. Nah, untuk distance di sini saya kasih 2. Oh ya, jangan lupa pada cek gateway-nya pilih ping. Oke. Sudah selesai. Tinggal saya melakukan pengetesan pada konfigurasi ini. Settingannya apa berhasil atau enggak. Nah, untuk pengetesannya sendiri, untuk ngetes game di sini saya sudah melakukan mirroring dari HP saya ke laptop. Saya akan coba buka game Mobile Legends. Kita lihat trafficnya. Nah, untuk traffic yang mengarah ke ether 1 sudah mulai kelihatan. Ini trafficnya. Kok nggak close ini untuk game? Oke. Oh ya, lupa. Sepertinya belum saya koneksikan ke HP saya ini, belum saya koneksikan ke WiFi home. Sebentar. Saya koneksikan dulu. Nah, sudah terkoneksi. Saya coba buka gamenya.
traffic dari koneksi pertama teman-teman bisa lihat sudah mulai naik. Semoga aja konfigurasinya berhasil ya. Oke, saya close dulu. Saya akan coba main di Brawl. Oke, sambil menunggu sebentar. Saya akan coba speed dulu untuk apakah speed testnya mengarah pada Ether 2. Di sini saya menggunakan fast.com ya untuk speed testnya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk speed test itu sudah mengarah pada Ether 2 karena saya khususkan Ether 2 ini untuk koneksi A atau koneksi browsing dan sebagainya. Dan di sini saya memiliki kecepatan 5 Mbps pada Ether 2. Nah, untuk Ether 1 atau koneksi pertama di sini kecepatannya itu hanya 2 Mbps karena ini saya khususkan untuk game. Oke. Oh, telat tadi ya. Nanti setelah game ini berjalan, kita lihat pingnya. Saya juga akan melakukan download, apakah setelah download akan masuk ke koneksi pertama atau koneksi kedua sambil nanti saya main game. Oke, lama ya. Sebentar, HP saya error. Nah, bisa teman-teman lihat ping pada game ini itu adalah
di kisaran 32. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Saya akan coba melakukan download, apakah gamenya akan terganggu atau tidak. Nah, bisa teman-teman lihat download sudah berjalan. Di sini saya download file dengan besaran 2 GB. Pingnya tetap stabil karena untuk game ini diarahkan pada Ether 1. Nah, trafficnya pun sudah kelihatan ketika saya coba mainkan. Secara otomatis game ini lari ke koneksi pertama atau ISP pertama. Oke, sepertinya konfigurasi pada kali ini berhasil. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah teman-teman pahami. Jika menurut teman-teman konfigurasi ini cukup bermanfaat, silahkan like, kemudian komen. Jangan lupa juga share ke media sosial teman-teman, biar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.